Assalamualaikum Bu Lulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik ini Bu Diana. Agak sedikit flu. Lagi musim, ini lagi Oke. pancaroba ini ya, pergantian Pancaroba. cuaca. Iya, Bu. Iya, Betul, betul. iya. Mumpung begini banyak minum vitamin Bu Lulus. Ya, siap. Siap vitamin. Bu Lulus, tadi itu saya menerima Oke. WA dari jenengan. Ada apa? Oh, okay. Iya Bu Diana tadi saya WA jenengan. Nggih. Pengen ini sharing Bu Diana. Sharing sedikit-sedikit untuk teman bercerita. Oh, begitu. Nggih, nggih. Oke. Apa yang mau dibicarakan sebenarnya? Ada masalah apa? Masalah sekolah kah? Iya Bu Diana, biasa. Namanya Ya. juga separuh waktu ada di sekolah. Jadi ya pastinya ya di sekolah itu banyak uh, banyak pekerjaan, banyak tanggungan. Jadi saya ingin bahas itu, bahas cara mengelola waktu antara pekerjaan dari ya, tanggung jawab yang ada itu. Karena ya akhir-akhir ini saya merasa kewalahan, Bu Diana. Banyak sekali tugas itu. Terus kebetulan sekarang kan juga ada beberapa kegiatan yang harus saya jalani. Jadi ya itu tadi kewalahan mengatur waktunya. Saking banyaknya pekerjaan dan saking banyak tugasnya jadi kewalahan ya. Iya, Gimana itu ya. terus? Penyebabnya apa itu Bu sampai kewalahan seperti itu? Ya, eh, saya rasa masalahnya itu saya sulit menentukan prioritas, Bu Diana. Terutama ketika banyak tugas datang bersamaan. Saya sering merasa bingung mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Apalagi sekarang ini saya ikut CGP, terus ini apa terjaring piloting PPG seperti itu. Kemudian ada kegiatan ujian komputer ANBK itu loh, Budi. Ya, Iya, ya. bagi-bagi waktu termasuk sama pekerjaan-pekerjaan yang datang secara tiba-tiba dan mendadak seperti itu. Jadi saya ada kebingungan di situ. Ya, ini memang semester 1 di bulan-bulan seperti ini banyak tugas. Bagaimana, Bu Diana? Bulan-bulan seperti ini memang banyak tugas. Selain tugas sekolah, kita juga ada tugas dari dinas, begitu kan, Ge? Iya, Artinya benar Bu Diana, banyak yang benar. dilakukan. Ya kan, kalau semester-semester Iya, 1 begini apalagi Agustus, September masih berbau-bau, Agustus itu masih ada kegiatannya, Agustus itu belum selesai. Apalagi kayak iya, jenengan benar. gitu. Waduh, super. Ada pilot PPG juga ya itu, nambah-nambahi Iya. gawean. Bagaimana perasaan jenengan, Bu? Dengan kondisi seperti itu, perasaan jenengan bagaimana? Kemudian yang Ya, sekarang yang perlu dipelajari dari pengalaman itu apa? iya. Yang pertama mungkin ini Bu Diana, stres. Yang pertama itu ya jelas stres Bu Diana ya, karena banyak sekali tanggung jawab yang harus dijalani. Kemudian sering merasa pekerjaan saya ini kok tidak pernah selesai, selesai satu datang lagi, selesai satu datang lagi. Terus saya belajar bahwa tanpa manajemen waktu yang baik, saya merasa selalu tertinggal. Karena apa? Kegiatan saya itu hanya berkecimpung di tugas-tugas itu tadi. Saya tidak melihat tugas-tugas yang lain seperti itu, Bu Diana. Begitu, guys. Itu saking banyaknya ya, sampai tidak Iya, bisa mengontrol yang perlu iya, dikerjakan dulu. Kadang memang bingung ya, Bu ya. iya. Kalau sudah kebingungan seperti itu saya harus melakukan langkah-langkah seperti apa ini? Jenengan ini mau melangkah seperti apa untuk melakukan supaya tugas jenengan itu sesuai dengan jadwalnya dan tanggung jawabnya masing-masing? Saya pikir sepertinya saya perlu apa namanya membuat kalender lagi, jadwal lagi. Jadi saya perlu membuat jadwal lagi, membuat to-do list harian yang lebih realistis dan mencoba untuk lebih tegas dengan batasan waktu, terutama untuk hal-hal yang tidak mendesak. Seperti dulu itu pernah saya buat kalau sudah kalau waktunya ini pekerjaan itu saya buat kalender Bu Diana. Jadi kalender itu ada semacam catatan-catatan harian itu saya gunakan, saya buat.
termasuk jam-jamnya itu saya detailkan di situ, dari jam sekian sampai sekian itu saya pakai buat apa, terus sekian sampai sekian itu jadwalnya apa, itu saya buat seperti itu. Saya rasa itu mungkin membantu sekali bagi saya. Karena apa? Karena di situ kan otomatis saya bisa apa namanya eh, mengendalikan waktu-waktu yang harus saya gunakan. Jadi istilahnya jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia seperti itu. Jadi mungkin yang pertama saya lakukan, saya gunakan kalender tadi, catatan harian, to-do list harian seperti itu, supaya nanti tidak ada pekerjaan yang terlewatkan. Terus mungkin saya mungkin membuat ini sedikit komitmen di mana saya harus yang tadi saya harus memberikan batasan-batasan pekerjaan yang sekiranya itu kalau memang mendesak atau bisa dikerjakan oleh orang lain, mungkin bisa saya alihkan ke orang lain seperti itu. Jadi tidak serta-merta menerima semua pekerjaan yang datang kepada saya. Jadi mungkin itu jadi komitmen yang harus saya lakukan karena selama ini saya tidak bisa menolak setiap pekerjaan yang diberikan kepada saya. Jadi mungkin itu juga penyebabnya saya jadi manajemen waktu saya itu jadi ambiar amburadul seperti itu karena saya tidak bisa menstop semua pekerjaan yang datang kepada saya. Mungkin itu Bu Diana. Jadi yang pertama membuat kalender harian diri, yang kedua membuat komitmen untuk tidak memberi batasan pekerjaan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu Diana. Oke. Berarti sama saja ya, saya juga begitu. Mungkin ini adalah masalah yang sangat kompleks bagi teman-teman semuanya. Dengan adanya manajemen waktu mungkin kita bisa membuat jadwal tadi. Dengan tadi katanya membuat kalender ya, dengan adanya kalender kita bisa melakukan tugas itu dengan terarah karena kita bisa melihat mencocokkan, oh ternyata hari ini nih saya harus bagaimana, saya harus kemana. Jadi mungkin begitu. Tapi kira-kira dengan semua yang jenengan lakukan Bu Lulus, itu perasaan jenengan bagaimana setelah adanya kalender, kemudian kegiatan jenengan jadi tertata rapi, kemudian Anda jadi tidak pernah meninggalkan kelas, tanggung jawab jenengan jadi tetap terlaksana. Perasaan jenengan gitu itu dengan kalender seperti itu bagaimana? Mungkin yang saya rasakan saat ini mungkin merasa lebih terorganisir dan percaya diri untuk mencoba itu Bu, strategi itu. Jadi saya menggunakan kegiatan kalender diri, to-do list harian sama membatasi apa namanya, mungkin memilah pekerjaan tadi itu jadi diri itu jadi lebih tenang. Jadi kita pekerjaan itu lebih fokus. Kita mau mengerjakan apa itu jadi lebih fokus, tidak merasa dikejar-kejar waktu deadline seperti itu. Apalagi masuk kelas sudah apa kita juga ada tanggungan di kelas seperti itu. Jadi apalagi kalau sudah di kelas kan kita sudah di situ saja tidak bisa bergerak sama sekali. Kita harus fokus di kelas, tidak bisa misalkan mengerjakan administrasi atau mengerjakan pekerjaan selain di kelas tadi itu kan tidak bisa. Kita harus mengerjakan di luar jam pelajaran anak-anak. Karena saya juga kasihan kalau misalkan anak-anak merasa apa namanya tidak di apa ya tidak dihiraukan sama guru seperti itu. Saya juga sering waktu kemarin-kemarin itu sering sekali dapat protes dari anak-anak karena kalau waktunya di kelas itu kadang saya mengerjakan yang lain. Kadang-kadang itu saya tinggal seperti itu. Saya tinggal entah itu rapat, entah itu kegiatan yang mungkin di lingkungan sekolah sendiri tapi saya harus keluar kelas seperti itu. Saya sering kasihan juga ke anak-anak itu. Makanya saya juga sering diprotes. Akhirnya ya itu kalau misalkan ada pekerjaan di luar gitu, sudah bagaimana caranya ini menghandle supaya anak-anak juga tidak terlantar di kelas seperti itu. Akhirnya mungkin pakai itu tadi lebih enak terorganisir pakai kalender diri tadi Bu Diana seperti itu. Nggih, lebih terarah gitu nggih. Nggih. Lebih terarah. Apalagi jenengan kan di SD nggih. Jadi di SD itu mungkin tidak terlalu banyak seperti saya kalau di SMA gitu kan rombelnya banyak sekali ya. Kalau di Jakarta saya kira itu cuma satu rombel yang ada yang saya tahu cuma satu rombel. Kalau di
Di kota yang di Malang seperti saya kemarin itu, satu sekolah walaupun SD itu rombelnya tidak hanya satu, karena ya memang kota besar ya, jadi begitu. Dari semuanya yang jenengan lakukan itu kan sudah, mendapatkan respon baik atau positif untuk diri Anda sendiri, dengan, teman-teman juga meresponnya juga baik, berarti, jenengan sudah mulai bisa mengelola waktu dengan baik, berarti sudah siap nih Bu lulus? Dari kegiatan jenengan yang sudah terorganisir dengan kalender itu, berarti jenengan sudah siap untuk melakukan tanggung jawab yang sudah tertata rapi, dengan begitu banyak kegiatan. Yang saya tahu Bu lulus adalah banyak kegiatan. Iya iya, harus siap memang, harus Kan siap, kan, Bu. betul, Iya, memang harus siap. Iya, harus mungkin, siap. memang manajemen waktu itu sangat penting, jadi mulai dari sekarang pun saya pun juga harus menata seperti itu. Mungkin yang paling pendek adalah dengan to do list tadi. Dengan to do list itu kita bisa membuat rancangan awal bahwa saya akan besok itu melakukan apa. Jadi mungkin seperti itu. Begitu Bu Lulus Iya. mungkin? Iya, Ada lagi siap. yang pengen diceritakan selain, apa, manajemen waktunya berantakan atau apa ini? Ya mungkin lain kali lah Bu Diana kita sambung lagi, ada Oke oke. cerita-cerita yang mungkin, berjalannya waktu nanti akan timbul kembali, timbul cerita-cerita lagi seperti itu Bu Diana. Nggih, Oh, terima baik baik. kasih atas waktunya, sudah diberikan, solusi, seperti itu. Nggih nggih nggih. Terima kasih terima kasih. Nggih. Sampai ketemu lagi ya Bu Lulus, jangan lupa kalau ketemu kita saling sharing nggih. Iya, Terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ngerekamnya di-stop dulu apa? Masih di-stop? Sudah, di-stop langsung. Assalamualaikum Bu Ika, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu Diana. Bagaimana kabar Sanjenengan hari ini? Alhamdulillah kabarnya juga baik, tapi saya ada sedikit kurang baik juga ini Bu. Ada sedikit masalah. Apa saya boleh minta waktu jenengan? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Monggo, monggo Bu. Kebetulan saya hari ini longgar. Kebetulan hari ini ada jam kosong. Monggo kalau Bu Diana, kita sharing. Ah, alhamdulillah kalau jenengan longgar. Begini Bu, akhir-akhir ini murid-murid yang saya ajar itu kan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Jadi setiap kali saya menerangkan, setiap kali saya memberikan tugas, ada saja ada yang keluar masuk, "Bu, izin gini, Bu, izin ke belakang, Bu, ada tugas, dari ekstra, Bu, begini." Terus kemudian kalau waktu menerangkan itu, anak-anak kalau diterangkan itu jadi, diam sekali. Ini anak ini mendengarkan, ataukah dia ini hanya, duduk diam di situ atau memahami, bagaimana Bu, menurut jenengan? Iya. Jadi menurut Ibu apa ya yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari kasusnya anak-anak seperti itu tadi ceritanya Bu Diana. Nah, tujuan apa? Obrolan kita itu untuk apa, Bu? Saya Tujuannya. tuh mengharapkan ini Bu, saya kan bingung ya dengan kondisi seperti itu di kelas itu, saya itu, harus bagaimana. Jadi saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya ini, makanya saya ingin sharing sama Bu Ika itu karena itu, saya bingung ini anak-anak saya ini harus saya apakan, saya harus bagaimana. Jadi begitu, saya mengharapkan solusi. Kita saling sharing aja nih Bu Ika, mungkin panjenengan punya solusi buat permasalahan saya ini. Iya, sebetulnya sama saja ya Bu, permasalahannya kita sebagai guru itu ada saja masalah-masalah anak-anak itu. Nah, menurut Bu Diana itu hal apa saja ya yang membuat murid-murid panjenengan itu kurang antusias dalam pembelajaran, terutama pada saat bersama jam pelajarannya Bu Diana. Kenapa? Iya, kalau saya ingat-ingat hal yang membuat murid saya kurang antusias itu, pembelajaran saya itu sedikit membosankan sepertinya. Jadi dulu kalau sekarang kan berbeda nih, saya dulu itu suka, mungkin hanya menerangkan saja di depan, tanpa ada interaksi atau kurang interaksi sama anak-anak, mengajarnya terlalu monoton. Jadi, kalau kita kurang memberikan kesempatan buat anak itu jadi sunyi di kelas itu, anak-anak jadi terdiam,
Karena kan yang banyak bicara itu saya, bukan anak-anak. Jadi begitu. Begitu ya Bu ya. Sebetulnya penjaringan sudah tahu Bu ya. Kira-kira apa saja ya Bu ya yang dapat membuat anak-anak itu murid-murid panjenengan itu antusias lagi acaranya. Kalau tujuannya kan tadi sudah menyebutkan kalau kalau sebelumnya seperti itu sekarang menjadi seperti ini, tapi kan panjenengan sudah tahu bagaimana eh, panjenengan itu bisa membuat mereka antusias kembali. Iya. Menurut saya murid-murid itu ingin pembelajaran yang menyenangkan nggih, tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi saya berusaha untuk itu, bagaimana bagaimana caranya itu di dalam kelas memberikan materi, memberikan tugas, anak-anak itu tidak hanya terpaku pada buku atau caranya saya menjelaskan. Jadi saya lagi mencari ini Bu, saya mencari bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa belajar dengan senang dan tidak membosankan. Iya. Saya setuju Bu dengan panjenengan ya. Jadi menurut Bu Diana tadi itu bagaimana supaya anak-anak belajar dengan tidak membosankan. Nah, saya sependapat dengan Diana. Lalu menurut Bu Diana, apa saja ya yang kira-kira bisa membuat mereka itu belajar dengan menyenangkan, kemudian tidak monoton, dengan tidak membosankan itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Diana? Kalau menurut saya itu ingin mencoba ini Bu, mengadakan di sela-sela jam, apalagi jam siang Ibu, jam-jam itulah jam-jam yang paling rawan ya. Apalagi saya itu banyak banyak jam siangnya. Kalau saya hanya sistemnya hanya saya yang di depan berbicara, kemudian anak-anak yang mendengarkan, sepertinya kok anak-anak jadi tambah mengantuk ya, apalagi siang gitu. Jadi mungkin saya akan melakukan ice breaking itu atau melakukan game-game yang sekiranya anak-anak itu olah pikir juga, olah gerak juga menyenangkan supaya pembelajaran itu lebih menarik. Menarik sekali. Selain itu Bu Diana, barangkali Kalau di sela-sela ini ya, saya biasa kenapa? ya, tadi yang kita sebutkan ice breaking, kemudian kalau ini mungkin Bu, ada pembelajaran yang lebih menantang, mungkin anak-anak dijak yang lebih bernalar kritis gitu. Nah ini saya sedang mencoba untuk membuat game permainan, tapi juga sambil belajar Bu. Dengan cara ini saya mencoba dengan aplikasi yang namanya itu Word Wall, di mana Word Wall itu ada banyak model pembelajaran permainan dan salah satunya adalah anagram. Di sini anagram adalah menyusun kata. Mungkin kalau kita sudah tahu clue-nya, kita sudah tahu kata-kata yang harus ditulis di situ, itu kita pasti akan bisa menjawabnya. Itu kalau anagram. Kalau saya kira anagram itu gampang ya. Nanti saya berarti mulai dari membuat sebuah game itu saya akan memakai LCD, Bu. Jadi nanti siswa itu akan saya ajak untuk di depan, bermain di depan sambil diberikan pertanyaan, sambil mengerjakan di depan. Mungkin anak-anak lebih kreatif berpikir dan lebih fresh karena kan di siang hari ya Bu. Jadi untuk model-model kalau di siang hari itu pembelajaran mungkin saya tidak mengacu pada saya harus berceramah di depan, tapi membuat sebuah permainan tapi berisi. Jadi begitu. Luar biasa sekali ya Bu Diana. Jadi Bu Diana sudah punya gambaran. Nanti kira-kira itu anak-anak yang tidak membosankan itu tadi ada kegiatan ice breaking, kemudian game, bermacam-macam game sehingga anak-anak bisa juga belajar dengan bernalar kritis, gitu ya Bu Diana. Nah, kira-kira ini kita bentuk tanggung jawabnya Bu Diana sebagai guru agar anak-anak itu tidak bosan lagi. Kira-kira ini kapan Bu bisa dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya bisa minggu-minggu ini Bu, karena apa? Karena kan kita juga ada program P5 nih. Kalau program P5 pasti yang namanya pembelajaran itu menyeluruh. Tapi kalau pembelajaran saya sendiri kan berarti harus segera, berarti minggu ini karena minggu depan itu kita sudah mulai P5. Jadi begitu. Berarti panjenengan melakukannya dalam minggu ini. Untuk harinya mungkin bisa dilakukan detailnya gitu Bu. Untuk harinya saya ada jadwal itu di hari Kamis Bu. Dan hari Kamis itu pun jam-jamnya jam rawan. Jam rawan di sini adalah jam 1 sampai jam 3. Itu sangat rawan sekali Bu. Jadi saya harus berpikir keras bagaimana caranya ini mengelola kelas saya ini supaya menyenangkan bagi anak-anak
dan materi saya ini harus sampai kepada anak-anak. Jadi seperti itu. Rawan mengantuk ya Bu ya, rawan mengantuk Rawan, dan rawan lapar. Iya, jadi betul. bagaimana kita pintar-pintarnya Bu Diana sebagai guru untuk menguasai kelas, bagaimana mengusir rasa bosan anak-anak dan ngantuk, mungkin lapar, nggih. Nggih, betul. Itu yang Iya. sangat perlu, Bu. Nggih. Lalu untuk ini Bu, tugas-tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Diana itu bagaimana Bu? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias gitu? Untuk tugas bagaimana? Untuk pengumpulan tugas bagaimana? Barangkali tugasnya terlalu banyak apa? Iya, mungkin anak karena kan saya ini di bidang seni ya, Bu, ya. Jadi materi iya, praktek iya. Jadi mereka itu mungkin saking banyaknya tugas dari saya atau tugas Bapak Ibu guru yang lain. Jadi mereka itu sedikit banyak itu sedikit mengabaikan. Sedikit mengabaikan. Jadi mereka itu bagaimana saya harus nah dengan cara itu tadi, Bu, supaya mereka tidak mengabaikan tugas saya harus membuat pembelajarannya itu game tadi atau model kuisis itu tadi, Bu. Berarti di sini kan Bu Diana sudah menemukan solusi ya Bu ya. Tinggal bagaimana nanti prakteknya. Terus Bu Diana tadi juga sudah bilang kalau segera untuk dilaksanakan dalam minggu ini. Gitu Bu Diana. Nggih, nggih. Bagaimana Bu sekarang perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Perasaannya Sudah selesai. alhamdulillah mendapatkan pencerahan Bu Ika. Karena kalau saya loh ya, kalau saya itu memang butuh teman untuk sharing. Kenapa? Karena kan saya butuh belajar lebih ya dari teman kita, sharing sesama teman itu mungkin pembelajaran kita itu berbeda sama teman kita. Sama jenengan pun saya kan nggak tahu model pembelajarannya itu bagaimana gitu. Kalau kita saling sharing gitu kan tahu, oh ini kelemahan saya itu ternyata di sini, kekurangan saya itu di sini. Dengan adanya kita sharing seperti ini dan saya mendapatkan solusi untuk masalah saya yang dimana saya harus menghadapi anak-anak di dalam kelas itu supaya tidak bisa bosan dan bisa menyenangkan dalam pembelajaran. Alhamdulillah sangat bisa terbuka dan pencerahannya sangat banyak sekali, Bu. Terima kasih ya Bu Ika telah mendengarkan cerita saya, unek-unek saya bagaimana permasalahan saya ini. Sebetulnya Bu Diana itu juga sudah punya ini ya, solusi sebetulnya, tapi memang kita perlu teman untuk berbagi ya Bu ya. Iya, karena kan dari solusi itu kita juga tidak tahu apakah saya itu sudah betul apa tidak solusi yang ingin saya capai itu. Jadi makanya kan saya juga butuh teman sharing untuk saling tukar pendapat. Betulkah yang akan saya lakukan ini? Jadi begitu. Alhamdulillah tadi sudah itu Bu Diana sudah bagus gitu Bu ya, rencana-rencananya, semoga permasalahan panjenengan cepat teratasi, anak-anak belajar sudah tidak merasa bosan lagi dan bisa enjoy belajar bersama Bu Diana. Gimana Bu? Apakah sudah selesai atau mungkin ada lagi? Sebenarnya ada banyak Bu permasalahan, tapi karena berhubung waktunya tinggal sedikit saya harus pulang ini Bu. Sudah sore, jadi untuk sekarang mungkin seperti itu, lain hari mungkin kita bisa lanjutkan lagi begitu. Terima kasih Ibu Ika nggih. Ngapunten nggih ngerepotin jenengan nggih. Enggak Bu, tidak bisa direpotkan. Terima kasih banyak Ibu Ika nggih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Lulus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lulus juga? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Ika. Oke. Ya, apa ini Bu Lulus? Kemarin katanya ada yang mau disampaikan ke saya. Apa yang ingin disampaikan hari ini Bu Ika? Mumpung ketemu. Iya Bu, ini sebetulnya iya Bu, gini Bu, saya mempunyai problem ini Bu. Ingin berbagi, ingin sharing-sharing dengan panjenengan. Kebetulan problemnya ini tentang siswa saya Bu. Jadi ada salah satu siswa saya ini yang sering sekali tidak masuk sekolah Bu. Bahkan dalam seminggu itu kadang-kadang itu sampai hanya 1 hari 2 hari itu masuk. Jadi 6 hari itu bisa 3 hari 4 hari tidak masuk. Nah ini bagaimana ya Bu Lulus ya?
untuk mengatasi anak ini supaya bisa disiplin gitu. Itu sudah pernah menanyakan Bu Ika, kenapa penyebabnya tidak masuk sampai berhari-hari seperti itu? Sudah pernah menanyakan ke anaknya atau ke orang tuanya atau bagaimana Bu Ika? Iya, Bu. Jadi untuk ke anaknya sudah saya tangani. Dan setiap saya tanya itu jawabannya, iya Bu, karena saya bangunnya kesiangan. Terus kalau saya tanya, loh tidak dibangunkan apa? Ini Bu, kebetulan anak ini kan broken home ya. Jadi ayah sama ibunya itu sudah bercerai, ibunya menikah lagi sehingga anak ini tuh eh, dirawat oleh ayahnya sama neneknya. Tapi Oh, ayahnya iya ya. bekerja, jadi pagi-pagi itu harus berangkat kerja. Jadi hanya ada neneknya di rumah. Dan neneknya Iya, tidak begitu memperhatikan. Misalnya bukan ngereken gitu. Anak ini iya. mau sekolah atau enggak itu dia apa? Ya enggak apa ya istilahnya itu. Terus pokoknya enggak ngereken ngoten tuh neneknya ini. Oke. Kalau untuk berbicara dengan langsung dengan ayahnya memang saya belum. Bagaimana Bu Ika? Suaranya saya tidak kedengaran ya Bu. Iya, Oke. Ya, jadi itu tadi Bu. Anak saya sudah pernah menanyakan ke anak ini. Itu tadi karena di rumah tidak ada yang membangunkan. Ya kalau bangun itu siang, neneknya juga tidak pernah membangunkan. Makanya kalau berangkat sekolah itu sering telat. Nah, kalau iya, sudah iya. telat itu dia tidak mau sekolah. Iya, iya. Sepertinya masalah kita sama Bu Ika. Saya juga ada yang seperti itu. Oh, Jadi ya. iya, sering banget telat. Tapi kalau ini apa namanya, kalau dikatakan eh, tidak masuk itu biasanya ya sama mungkin gitu, tapi nggak sampai berhari-hari seperti itu Bu. Iya. Setelah eh, setelah ini, apa pernah menanyakan ke nenek atau bapaknya gitu Bu Ika? Eh, Kalau ini Bu, kebetulan kan di grup itu apa di grup paguyuban itu ya tidak ada. Jadi sejak kelas 4 itu ayahnya itu sudah keluar dari grup. Jadi saya itu tidak punya informasi gitu Bu, tidak bisa menghubungi. Oh, Nah, nggih. saya mau mendatangi ke rumahnya itu ayahnya tidak di rumah. Iya, Oke. Jadi kalau ketemu dengan neneknya belum. nggih. Berarti sudah pernah ini Bu ya ke orang tua nggih. Konfirmasi ke orang tua sudah pernah nggih, tapi belum belum ketemu gitu saja nggih. Oke. Nggih. Eh, kalau dari apa yang dilakukan Bu Ika tadi, kesimpulan Bu Ika ini mempunyai permasalahan karena ada salah satu siswa yang sering tidak masuk sekolah, penyebabnya bangun kesiangan dan anak tersebut broken home, apa namanya ya, korban broken home, ngoten nggih, Oke, yang Bu. kurang perhatian orang tua begitu nggih. Oke. Nggih. Terus bagaimana perasaannya Bu Ika menghadapi siswa yang demikian tadi? Ya, saya sih sebagai guru Bu ya, sebagai manusia biasa ya merasa kesal Eh, Bu, kecewa iya, ya, karena anak ini tidak disiplin, tidak iya, mentaati peraturan, kemudian iya, apa tidak mentaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal. Tapi saya iya, juga merasa kasihan Bu, karena anak ini kurang mendapatkan perhatian kan dari orang iya, tuanya. benar-benar. Nih, Nah, terus menurut Bu Ika, kriteria siswa yang baik itu seperti apa Bu Ika? kalau menurut Kalau saya, kalau dihubungkan sama anak ini tadi Bu Ika? kalau menurut saya itu kan siswa yang baik itu yang disiplin Bu ya, yang Iya, tidak melanggar keyakinan kelas, yang sudah iya, sepakati di awal itu Bu. Kemudian apa? Karena apa? Pokoknya anak yang penurut, yang disiplin seperti itu. Sedangkan anak ini kan tidak, gitu, tidak disiplin, sering tidak masuk begitu. Jadi menurut saya kalau anak yang baik ya yang disiplin tentunya. Gitu oke, Bu. iya. Menurut pemaparan Bu Ika bahwa siswa yang baik adalah siswa yang disiplin dan tidak melanggar keyakinan kelas. Benar Bu Ika nggih? Oke, Begini, begini, karena siswa yang tidak disiplin tadi itu anak yang broken home. Kira-kira pendekatan apa yang bisa Bu Ika lakukan untuk menggali informasi lebih dalam
dan menyadarkan siswa tersebut, Bu Ika? Ini Bu, saya ada rencana seperti yang sudah kita dapatkan di CGP itu Bu ya. Saya mungkin akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Jadi saya akan melakukan wawancara kepada siswa tersebut, kemudian mengkaitkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati, dan dia waktu itu juga ikut menyepakati Bu ya, dengan teman-temannya juga. Selain itu, saya juga akan melakukan home visit Bu. Jadi ingin menemui ayahnya untuk menanyakan langsung kenapa sih anak ini sebetulnya gitu, dan juga sama neneknya mungkin. Itu Bu rencana saya. Tadi kan Bu Ika sudah melakukan home visit, nggih. Bu Ika dari kasus ini Bu Ika melakukan 2 tindakan. Yang pertama segitiga restitusi dan home visit. Tadi sebelumnya sudah melakukan home visit tapi tidak bertemu dengan orang tua atau keluarga terdekat anak tersebut, nggih. Bu Ika punya ini enggak? Punya keinginan untuk melakukan home visit lagi? Ya, Bu. Kapan Bu Ika kira-kira kalau misalkan melakukan home visit lagi, Bu Ika? Ini Bu, karena ini juga apa ya, berhubungan dengan kedisiplinan ya. Saya mungkin akan segera Bu, melaksanakan ini. Ya insya Allah mungkin mulai besok Bu akan saya awali dengan memanggil anak ini, kemudian ini melakukan segitiga restitusi dulu, kemudian besoknya lagi mungkin saya akan melakukan home visit. Iya. Sebagai bentuk tanggung jawab Bu Ika sebagai guru, kira-kira kapan bisa dilaksanakan, Bu? Itu tadi Bu. Besok. Pertama mungkin besok ya, insya Allah akan saya lakukan besok Bu, segera mungkin. Karena ini juga sudah lama gitu melanggarnya, sering tidak masuknya itu mulai lama. Ya, dari gitu. Kelas berapa Bu Ika? Kalau dulu itu di kelas 4, guru kelas 4-nya sudah pernah bercerita. Nah ini kelas 5 berlanjut lagi. Jadi mungkin segera mungkin Bu. Iya. Besok saya lakukan segitiga restitusi, besok lusanya saya akan home visit ini Bu. Nggih. Luar biasa ya Bu Ika. Jadi memang harus segera ditindaklanjuti, nggih. Iya. Dari obrolan kita kali ini Bu Ika, kira-kira apa yang bisa Bu Ika dapatkan untuk permasalahan yang Bu Ika hadapi dan bagaimana perasaan Bu Ika sekarang? Iya, dari obrolan kita hari ini tuh alhamdulillah Bu, saya mendapatkan banyak manfaat dan mendapatkan pencerahan dari panjenengan. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Dan perasaan saya ini lebih optimis Bu Lulus. Ya, saya lebih optimis bahwa anak ini akan bisa disiplin begitu. Oke, sama-sama Bu Ika. Semoga permasalahannya segera teratasi Bu Ika. Setelah Bu Ika melaksanakan 2 langkah tadi dari pendekatan segitiga restitusi dan home visit, semoga nanti kita akan memberikan solusi terbaik buat Bu Ika dan anaknya juga menjadi lebih baik lagi, lebih disiplin seperti itu Bu Ika, nggih. Amin, terima kasih Bu Lulus. Nanti kita akan melakukan obrolan lagi ya Bu Ika. Kita membahas tentang bagaimana perkembangan siswa tersebut Bu Ika. Apakah dengan langkah tadi siswa ini sudah memenuhi indikator baik dan disiplin yang sesuai dengan menurut Bu Ika. Indikator baik dan disiplin menurut Bu Ika. Terima kasih Bu Ika ya atas waktunya. Oke.